banyak lagi ya. Jadi saya aja negara lain tidak berani ikut campur, khususnya Singapura, Malaysia, Taiwan. Saya pun tidak berani komen dengan peraturan-peraturan mereka. Jadi apalagi peraturan yang ada di Indonesia, karena sekali lagi Indonesia tuh banyak pasal-pasalnya, ayat-ayatnya. Jadi saya minta maaf. Jadi saya belum belum kompeten untuk ikut campur masalah yang ada. Saya harus mempelajarinya dulu panjang kali lebar dan membutuhkan waktu yang begitu panjang. Sementara kalau saya fokus dengan para pekerja migran yang ada di Hong Kong, menerima curhatan-curhatan dari teman-teman yang lain, nah, saya rasa saya lebih 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 bermakna ya, karena kalau saya gagal fokus terus saya mencari yang lain, otomatis kalian nanti terabaikan. Jadi saya minta maaf ya, saya tidak akan ikut campur dalam masalah orang lain. Miss, aku dinotis majikan suruh tanda tangan hak apa saja yang dapat diberikan majikan nantinya pas aku keluar rumahnya. Sebenarnya kalau kalian di interminate majikan itu, kalian itu harus tanya dulu sama agentmu. Kenapa? Karena saya kan tidak tahu nih kamu bekerja berapa lama dan seperti apa. Tapi kalau kamu dipecat sama majikan, artinya adalah kamu itu kalau dikeluarkan di hari yang sama, kamu itu mendapatkan gaji kamu selama bekerja dan mendapatkan juga one month notice salary, 1 bulan pemberitahuan gaji, cuti tahunanmu, tiket pesawat dan uang perjalanan $100. Jadi itu ya Mbak ya, kalau langsung langsung dipecat. Tapi kalau one month notice di bulan berikutnya berarti kamu masih bisa cari kerjaan dan kamu punya kesempatan. Setelah keluar dari rumah majikan, kamu itu berhak mendapatkan 14 hari. Jadi begitu ya, teman-teman bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi banyak sekali peraturan-peraturan itu yang kadang-kadang kita harus berbagi nih satu sama lain. Nah, sebelum ada telepon-telepon masuk berikutnya, marilah kita bahas sesuatu yang selama ini menjadi ontran-ontran kita semua. Ini khususnya buat para pekerja migran yang ada di luar negeri nih. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada. Kita itu nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Iki kok anu iki macet iki apa iki? Saya kok iso macet iki kameraku iki. Yang ada di mana ini? Yang ada di Facebook Sebentar ya. Jadi saya akan membahas yang menjadi masalah hari-hari ini, yang berkembang lagi dan kumat lagi. Tentang apa itu, Miss? Ya, sekali lagi tentang cowok ganteng yang tiba-tiba mencintaimu. Ini perhatian buat teman-teman ya, cowok-cowok ganteng yang tiba-tiba mencintaimu. Dan mereka mengaku abdi negara. Ini banyak sekali orang telepon saya ya. Saya sangat sedih sekali dengan kalian menelpon saya dan mengatakan bahwa kalian itu pacaran sama polisi tentara. Sekali lagi saya bukan ingin menghina atau menjatuhkan siapapun. Ini jauh dari konsep saya ingin menghina atau menjatuhkan siapapun. Gini loh teman-teman, laki-laki cowok ganteng, sugih dan berpangkat itu tidak akan ada waktu untuk main di media sosial. Mereka itu jaim, paham gak sih? Mereka tuh jaga image. Bagaimana mungkin cowok ganteng itu akan bermain di sosial media dan golei kita? Inilah yang ingin saya sampaikan. Mereka itu gak akan golei kita, Mbak. Karena di Indonesia sendiri sudah banyak wanita-wanita cantik. Ya jodoh kan gak ada yang tahu. Siapa tahu? Iya, saya tahu. Tapi jangan sampai punya pikiran yang overload, overthinking. Alah, pokok over. Benar nggak sih? Laki-laki ganteng, laki-laki kaya, abdi negara, seleranya bukan kita. Bukan ingin merendahkan. Ingat, jangan punya mindset bahwa apa yang saya sampaikan ini digoreng, digodok, dikelotok-kelotok. Bukan itu. Konsepnya bukan saya ingin menghina kalian. Tapi saya ingin menyadarkan kalian bahwa laki-laki ganteng itu jaga image. Ini aja deh, kamu sebagai ibunya, kalau anakmu punya pangkat,
kaya raya, ganteng, masih muda, apakah kamu izinkan dia menikah dengan orang yang umur 48, janda punya anak 56? Oh, jodoh nggak ada yang tahu, Miss. Iya, saya paham itu. Tapi konsepnya itu nggak kayak gitu, Rek. Bisa dipahami sampai di sini ya, teman-teman ya. Saya tuh tidak melarang kalian mencintai atau jatuh cinta. Tapi yo posisinya ini sing tepat gitu loh. Nggak ada yang melarang kalian mencintai, itu nggak ada. Cuman kudu bener konsepnya. Kamu kembalikan pada dirimu sendiri aja. Kembalikan pada dirimu sendiri saja. Apakah laki-laki ganteng itu akan berkeliaran di media sosial? Enggak akan. Udahlah, yang punya pangkat kecil aja deh. Apakah mereka akan memakai media sosial untuk memamerkannya? Jadi nggak ada, konsepnya itu nggak ada seperti itu. Tapi kalau kalian memaksa ya silakan. Laki-laki ganteng itu masih bingung gak golek kerjaan. Banyak yang jadi sindikat. Lah kok penamen memorot punya berapa M mau dikasih no kamu? Bener gak sih? Laki-laki ganteng ini lagi puyeng cari pekerjaan. Lah tiba-tiba punya M-an kok dikasih no kamu? Bener gak? Jadi saya sangat sedih sekali saat saya mendengar informasi bahwa kalian itu mencintai, dicintai. Enggak salah. Dengan modalkan tiup lilin happy birthday saya, selamat ulang tahunnya, papa kangen nih. Wah, langsung brodol duit. Hah? Mikir oke, karena kameranya siji loro telu papat. Iki gawe TikTok, iki digawe YouTube, iki digawe Facebook. Tak borong kabeh. Kenapa? Karena yang punya Facebook nggak punya YouTube, yang punya YouTube nggak punya TikTok, yang punya TikTok nggak punya Facebook. Jadi, oke iki. Jadi sekali lagi fokuslah pada dolar, betul. Lah kok golek wong lanang ganteng ki rek. Sakarepmu lah. Bekerja di luar negeri harus fokus pada dolar, ora fokus pada lanangan. Dan anehnya, saat temennya yang mengingatkan, termasuk saya sendiri mengingatkan, mereka mengatakan apa? Bahwa saya itu iri. Miss Yuni, kamu sendiri itu menikah dengan orang Cina. Kamu itu gak suka ya temanmu sendiri menikah dengan sipit. Itulah yang membuat saya kadang-kadang itu gak kepingin memberikan nasihat. Bukannya saya membenci kalian menikah dengan orang-orang lain, Mbak. Saya itu tidak pernah iri. Saya mengingatkan. Berapa banyak orang yang menikah dengan sipit tapi tetap nggak punya KTP? Bener nggak? Terus kalian selalu berbicara bahwa apakah saya tidak mungkin